Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya ngapunten nggih, bapak-bapak diunduri. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat taufik, yaitu izin dari Allah, kita bisa melaksanakan seluruh ibadah insya Allah. Termasuk diantaranya adalah kegiatan malam hari ini yang insya Allah secara zatnya sudah berpahala banyak. Jadi dengan duduk di sini sudah langsung ditulis pahalanya banyak insya Allah. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita ke Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar risalahnya, mengikuti risalahnya, kemudian meninggal juga di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Ibu-ibu sedaya, bapak-bapak sedaya, kita sekarang sudah di bulan Safar nih. Sekarang sudah di bulan Safar, bulan kedua. Kalau Jawa namanya nggih Safar sami nggih Pak nggih. Sami nggih. Nggih sura Safar to nggih, terus mulut nggih. Nggih. Di bulan Safar ini kita perhatikan ya, kebetulan di zaman Arab dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu banyak orang-orang di sana yang menghindari bulan Safar untuk kegiatan penting. Di antaranya dulu di Arab itu kalau mau bisnis memulai di bulan Safar nggak mau. Zaman sebelum datang Rasulullah SAW, termasuk menikahkan anaknya itu juga nggak mau. Dulu di Arab Saudi. Saya tidak tahu di sini apa begitu apa enggak. Kemudian mau khitan juga menghindari bulan Safar. Maka ketika Rasulullah diutus, Rasulullah menyampaikan bahwa tidak demikian. Makanya Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang pertama itu di bulan Safar. Di bulan Safar. Jadi kalau ini mau menikahkan anak di bulan Safar, insya Allah nggak apa-apa. Demikian juga anaknya Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha. Jenengan tahu nih betapa kedudukan Fatimah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah itu tinggi banget nih. Disayang banget lah, anak yang paling disayang. Itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib juga bulan Safar. Terus tidak ada hubungannya antara bulan ini dengan sial. Jadi kalau misalnya jenengan mau melakukan kegiatan besar jangan terhambat. Bahkan kejadian-kejadian besar terjadi di bulan Safar. Contohnya masuk Islamnya Amr bin Al-As, itu yang menaklukkan Mesir. Itu masya Allah juga di bulan Safar. Di bulan Safar. Maka sekali lagi karena ini kita berada di bulan Safar, jangan jadi hambatan untuk melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dianggap ageng oleh panjenengan. Menikahkan anak, menghitankan anak, memulai pekerjaan, membuka toko, silahkan mawon. Dengan niat bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah ini pelajaran seperti ini namanya bagian dari pelajaran akidah, yaitu terkait dengan keimanan. Bapak Ibu sedaya, sekarang kita mulai belajar sungguh-sungguh. Sudah bukan lagi pembukaannya ya kemarin. Kita akan belajar 3 hal malam ini. Akan belajar 3 hal. Yang pertama bab akidah, yang kedua bab mengenali Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah. Nanti kitabnya namanya kitab ini yang sudah saya bawakan, namanya kitab Sama'il. Jenengan juga bisa beli, jenengan ini banyak dijual. Kalau nggak keliru harganya 90.000 ini kitab Sama'il. Ini kitab yang menggambarkan tentang Rasulullah SAW. Nanti kita bahas sedikit satu hadis. Ini namanya kitab Minhajul Muslim. Ini Minhajul Muslim berarti jalan hidup seorang muslim. Ini kitab yang paling sederhana yang bisa dipelajari oleh orang awam. Kitab paling sederhana. Terus bukan untuk
yang ingin ahli ilmu bukan, tapi untuk orang kayak kita di kitab ini. Di sini ada kurikulumnya apa saja yang dibahas. Kemudian nanti kita akan belajar sedikit fikih tentang fikih sholat. Jadi kita bagi waktu 1 jam ini mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Ibu-ibu siap nggih? Kados sekolah mau nih. Kados sekolah. Tapi insya Allah dapat ilmu nanti. Jadi ngaji seperti ini insya Allah jangan akan punya ilmu dan bisa dipraktekkan. Yang pertama terkait dengan akidah, berarti kita bicara rukun iman. Rukun iman kita ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Coba disebutkan salah satunya. Bu Yuni coba disebutkan. Terus nggak urut nggak apa-apa. Ya Rasul tadi sudah. Kemudian betul, ada 6 itu. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya. Siapa lagi? Iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan qada dan qadar khairihi wa syarri, baik yang takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kita harus imani semua. Buruk itu kan menurut kita, belum tentu menurut Allah itu buruk. Kadang-kadang aku pun nasibnya elek banget, belum tentu. Elek menurut kita, padahal bisa jadi itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang malam hari ini kita membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya sebenarnya ada satu kitab khusus hanya beriman kepada Allah saja, segini nih kitabnya sebenarnya. Jadi ini tuh dipersingkat. Yang saya sampaikan pada panjenengan itu singkat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Belajar bab akidah memang agak-agak mikir kita, karena kita berbicara tentang sesuatu yang ghaib. Kita nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengabarkan lewat Al-Qur'an. Ini saya kurang dekat nggak ini? Kurang dekat buatan? Kepikiran kok ibu-ibu? Oh, suaranya di luar. Ya. Malah yang di luar. Apa nggak usah pakai ini coba gini. Oh, pakai gitu. Jadi biar suaranya di dalam dengar gitu maksudnya. Jangan sampai yang didengar mana, yang di dalam malah kurang dengar. Sound system itu urusan yang sangat penting di masjid. Sound system itu kalau di masjid-masjid yang besar itu urusan nomor 1. Bahkan masjid di rampung apa sih penting sound systemnya pun rampung. Kayak di salah satu masjid di Masjid Maba itu orang ngomong di depan itu kayak ngomong depan gitu. Jadi memang kunci harus jelas, yang disampaikan harus jelas. Jadi ibu-ibu sedaya, bapak-bapak sedaya, pasal tentang atau hal tentang iman kepada Allah ini yang paling utama. Gimana ibu-ibu? Lebih jelas bukan? Lebih jelas, alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita akan berbicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sedaya, kita hidup ini kalau kita nggak beriman kepada Allah, apalah artinya hidup? Gini bagi, jenengan punya kekayaan banyak, anak-anak yang banyak, sawahnya banyak, kalau nggak beriman kepada Allah, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Allah membimbing kita lewat salah satu zikir yang sebenarnya ini zikir setelah sholat kalau jenengan sudah biasa mengamalkan. Menika la mani'a lima a'taita wa la muqiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Sudah apa belum itu? Belum. Itu nanti jenengan, nanti saya WA ke Bu Yuni insyaallah. Di antara zikir setelah sholat itu la mani'a lima a'taita wa la muqiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Artosipun ngaten. Kalau Allah berkehendak memberikan sesuatu kepada panjenengan, pokoknya Allah punya kehendak jenengan bakal dikei sugih, maka ribuan makhluknya Allah menghambat nggak bisa, tetap jenengan sugih. Paham maksud saya?
sak wangsulipun. Kosok balikipun kalau Allah berkehendak untuk menahan sesuatu pada jenengan. Semua orang berkumpul mau ngasih sama jenengan enggak bisa. Paham saya Ibu ya? Wala yang fa'udal jaddi mingkal jadud, sebab walaupun jenengan punya 5 gunung emas milik panjenengan, tetap itu milik Allah karena bisa jadi enggak berguna untuk jenengan. Kalau Allah berkehendak, walaupun jenengan hartanya sampai 5 gudang, kalau Allah berkehendak enggak bermanfaat jenengan, enggak bermanfaat. Entah dibuat sakit, entah dibuat, terserah Allah. Sehingga harta yang banyak itu enggak bermanfaat untuk jenengan. Sebaliknya, mungkin hartanya panjenengan sedikit, tapi Allah berkehendak untuk memberikan nikmat pada panjenengan, yang sedikit itu akan membuat nikmat buat jenengan. Nah, makanya kita diajari zikir, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Ini juga bacaan salah satu iktidal kita. Ibu Stoyo, ini saya kenalkan fikihnya ini. Sami Allahu liman hamidah. Ini kan biasanya apa? Rabbana walakal hamd. Itu nggih. Atau Rabbana lakal hamd, enggak pakai wa. Atau Allahumma Rabbana walakal hamd, pakai Allahumma. Atau Allahumma Rabbana lakal hamd, enggak pakai wa. Itu udah 4 riwayat. Ini jangan ganti-ganti nih. Nanti jangan hafal semua itu. Kadang-kadang pakai Rabbana walakal hamd, kadang-kadang pakai Rabbana lakal hamd, kadang-kadang pakai Allahumma Rabbana walakal hamd, kadang-kadang pakai Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu kalau diterusin Ibu Stoyo, kalau jenengan nanti sholatnya sholat sunnah, nggak lagi bareng-bareng di rumah, ditambahi. Jenengan pernah dengar ini toh? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Pernah dengar? Pernah? Hafal bukan? Hafal. Biasanya ini diajarkan sejak kecil. Riwayatnya yang banyak bunyinya mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Adapun yang mil'us itu riwayat Ibnu Majah juga boleh diamalkan. Nah, setelah itu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ada lanjutannya sebenarnya Ibu-ibu sekalian. Di antara lanjutannya adalah tadi itu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Di tengah-tengahnya masih ada sebenarnya itu. Nah, nanti jenengan setelah belajar seperti ini, kita belajar bersama-sama. Nanti redaksinya saya WA ke Bu Yuni. Nanti di pertemuan berikutnya kalau beliau sudah hafal, salah satu nanti, Ustadz saya sudah hafal, saya mau praktek, boleh. Nggak akan ditunjuk satu-satu Ibu, jangan khawatir. Nanti ditunjuk satu-satu, nanti berikutnya ini juga nggak berangkat lagi. Nanti aku dites sama Ustadz gimana ini? Nggak dites, nggak dites. Yang penting dipraktekkan. Nah, itu terkait keimanan kita kepada Allah, Ibu-ibu Stoyo. Jadi kalau Allah berkehendak untuk menghambat sesuatu, nggak akan ada yang bisa memberikan. Sebaliknya kalau Allah berkehendak memberikan sesuatu apapun bentuknya, nggak akan ada yang bisa menghalang-halangi. Karena sesungguhnya yang punya kuasa atas kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi, keyakinan atau keimanan kita kepada Allah itu menjadi rukun iman yang paling utama. Rukun iman yang paling utama. Nah, dari mana bahwa Allah itu satu-satunya Rabb yang harus kita sembah? Allah sendiri yang menyebut. Terus jenengan ngaji seperti ini, oh saya itu beriman kepada Allah, memang Allah sendiri yang menyuruh saya. Yaitu di dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-54. Saya hanya bacakan kitab seperti ini Bapak Ibu Sedoyo, supaya apa? Supaya pengajian saya enggak cerita ngalor ngidul yang tidak ada panduannya. Jadi nanti bisa buka di rumah. Ayat pertama yang diangkat adalah Quran surah Al-A'raf ayat ke-54. Kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahul ladzi. Ini agak gelap sebenarnya nih. Saya ininya agak kurang jelas nih. Tapi saya bacakan lambat-lambat. Inna rabbakumullahul ladzi, inna sesungguhnya rabbakumullahul ladzi, Rabbmu adalah khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi.
fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian dilakukan dalam waktu 6 masa. 6 hari atau 6 masa. Nanti tentang keterangannya bagaimana saya bahas sedikit-sedikit. Kok dadak 6 masa toh? Gusti Allah lah gampang kun fayakun, jadi maka jadilah, nggak perlu pakai waktu, sakit Gusti Allah. Adapun di sini disebutkan 6 masa, maksudnya akan memberikan pelajaran buat kita. Kemudian yuksil lailan nahara yajlubuhu hasisa. Adapun Allah itu menutupkan malam kepada siang dan menutupkan siang kepada malam, dan itu terjadi sangat cepat. Maksudnya ngatakan Ibu ya, di awal ayat ini, sesungguhnya Rob panjenengan sedaya niku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Disampaikan di sini maksud menciptakan langit dan bumi itu dengan segala sesuatunya. Langit menunjukkan yang di atas, bumi menunjukkan yang di bawah, dan segala sesuatu ma bainahuma, apa-apa yang ada di antaranya. Bapak Ibu sedaya, ini pengertian ini menjadi penting buat panjenengan pahami. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan seluruh yang ada di antaranya? Berarti yang menciptakan gunung siapa? Yang menciptakan laut? Yang menumbuhkan pepohonan? Yang membuat kita jadi sehat? Yang membuat kita punya anak? Allah semuanya. Tidak ada zat lain selain Allah yang ikut-ikutan menciptakan langit dan bumi. Sampai di sini sangat dipahami ya? Berarti kalau begitu yang memiliki langit dan bumi siapa? Allah. Yang memiliki gunung, yang memiliki lautan, yang memiliki jenengan, Allah. Yang memiliki putra panjenengan, Allah. Allah. Kadang-kadang kita mau ikut-ikutan punya, iki anak-anakku, iya, lahir dari kita, tetapi sejatinya milik Allah. Sekarang, kalau begitu, yang mengurus langit dan bumi siapa? Allah. Yang mengurusi laut, yang mengurusi gunung, yang mengurusi langit, yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan, Allah. Allah, semuanya Allah. Gini Bang, berarti kalau kita mau minta kepada siapa? Allah. Bersandar kepada siapa? Mengeluh sama siapa? Jangan mengeluh sama orang lain. Mengeluh sama siapa? Allah. Karena yang bisa menyelesaikan semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya dipahami sampai di sini? Kalau begitu, siapa yang memberi rizki pada panjenengan? Iya betul, karena Allah lah sang pemberi rizki. Maka tadi dikatakan la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jenengan dikehendaki oleh Allah dapat mobil. Mbok wonten wong 1000 sing jenengan mboten saged tetep angsal mobil. Sebaliknya kalau jenengan mau dikasih sama presiden mobil, kalau dihambat oleh Allah selesai, gak bisa sampai pada panjenengan. Sebaliknya sudah dipegang jenengan, harta sudah jenengan, rumah sudah bagus, sama sudah banyak, bisa jadi nggak bermanfaat buat jenengan. Wala yang fa'u dal jaddi minkal jaddu, karena sesungguhnya yang memiliki itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, kalau jenengan meninggal dibawa nggak? Enggak. Sehelai pun emas nggak boleh ikut dimasukin. Oh, iki kotak ini isinya emas, tak gowo. Iya, jenengan sih urip kono kaya ngono, wis mati dimasukkan, diambil sama orang ibu-ibu. Gini apa nggih? Itulah makalah kita paham betul bahwa kita tuh beriman kepada Allah. Maka sandaran kita hanya Allah. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Coba, jenengan tentrem nggak dengar kayak gini? Harusnya tentrem jenengan. Masalahku gede iya, tapi kan ada Allah. Itu maksudnya. Paham nggih? Paham nggih? Ya Allah, saya mengeluh ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, saya punya soal ini dan itu, minta sama Allah. Gini apa nggih? Biasanya yang mau begitu orang yang kadang-kadang lagi sedih, lagi susah, lagi sakit dan sehat. Orang urusan Gusti Allah.
Ketika kita lagi punya soal baru, makanya kadang-kadang ya Allah, bentuk di antara rahmatnya Allah kepada kita itu ibu-ibu sedoyo, soal. Kita diberi soal. Coba kalau nggak ada soal bagaimana? Kamu ngerjain apa? Makanya bersyukur dikasih soal. Bapak Ibu sedoyo, di antara redaksi bacaan rukuk sama sujud jenengan, saya kasih tahu rahasia. Tapi nanti di sholatnya. Ketika jenengan Allahu Akbar ruku atau Allahu Akbar sujud, di antara bacaan adalah apa? Ada beberapa bacaan. Yang biasanya jenengan baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau di bawah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Juga ada Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ibu sedoyo, ini terkait dengan soal yang saya sampaikan ke jenengan. Beruntung kalau jenengan dikasih soal. Rasulullah itu ketika turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ingatlah ketika datang pertolongan Nasrullah wal fath dan kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Melihat orang berbondong-bondong masuk Islam banyak banget waktu itu. Maka kemudian Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, mengucapkan subhanallah, menyucikan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfarlah. Ditanyakan kepada para sahabat, berkumpul para sahabat senior dan seorang sahabat kecil Ibnu Abbas, masih kecil. Maka sahabat yang lain bertanya, ini ngapain anak kecil dibawa ke sidang penting begini? Maka Umar bin Khattab menyampaikan, sungguh kita akan menanyakan sesuatu kepada yang bersangkutan. Adakah kalian tahu tentang tafsir idza jaa nasrullah? Gak ada yang tahu sahabat. Kemudian bagaimana pendapatmu Ibnu Abbas? Maka dia mengatakan, sungguh datangnya idza jaa nasrullahi wal fath artinya ajal Nabi Muhammad segera datang. Maka para sahabat pun menangis. Ketika sudah turun pertolongan Allah, sudah berbondong-bondong orang masuk Islam, maka tugas Nabi Muhammad SAW selesai. Maka kalau sudah selesai ngapain? Meninggal. Berarti kalau jenengan soalnya pun rampung kabeh, atau nunggu apa? Meninggal. Maka ibu-ibu, bapak-bapak kalau masih dikasih soal, alhamdulillah. Karena apa? Jenengan masih dikasih waktu untuk menyelesaikan soal. Bersyukur mau bersyukur jika paling soal. Bersyukur. Kalau kita jadi orang tua sudah anak-anak wis ketoto kabeh. Wis dadi kabeh. Ketoke ora butuh golek duitnya, duit wis cukup-cukup tura-tura. Kaya ayo mengkarek nunggu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita gini apa nggih? Ya, makanya ibu-ibu sedoyo, dengan kita bersandar kepada Allah, Allah yang mengurus kita semua, yang memiliki kita semua, yang memiliki anak kita, kita tuh jadi tentrem. Kadang-kadang kita ibu-ibu ditinggal pergi suami, pergi jauh, aduh kono-kono piye jojo tabrakan, jojo malah mumet dhewe. Ngene apa nggih? Anak kita di sekolah, aduh jebule kono sing bully, sing nakal, bapak kita pusing. Ngene apa nggih? Ada Allah yang Maha mengurusi. Inilah di antara hakikat iman kita, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan inilah pokok dari iman kita, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-A'raf 544 ini menunjukkan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kemudian yang mengatur malam mengejar siang, siang mengejar malam, dan perputaran cepat juga Allah, tunduk kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Begitu malam selesai, tiba-tiba siang datang. Siang selesai, malam datang. Gelapnya malam menghilangkan terangnya siang. Terangnya siang menghilangkan gelapnya malam. Terus begitu tunduk kepada Allah sampai datang hari kiamat. Nek malam, siang saja tunduk. Lah kita masa iya?
makhluk yang berpikir nggak tunduk ya kebangetan. Nggih. Ya kebangetan. Kemudian dikatakan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatu bi amri. Maksudnya ngaten. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bintang-bintang. Semua itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak dengan melihat bulan orang manut Gusti Allah? Kalau bulan enggak manut sama Gusti Allah terus muternya ke pripun niku? Dia berada di garis edarnya sesuai dengan perintahnya Allah, enggak meleset. Enggak meleset. Manut isu-isu kontangi nang sebelah wetan pungul metu. Jadi bisa melihat. Gini apa nggih? Nanti sonten sudah di sana terus begitu manut. Maka dikatakan yang menguasai perintah kepada mereka semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang menguasai gunung juga Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang menguasai laut juga Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita menyerahkan semua urusan bumi, langit, gunung, laut, pohon, anak-anak kita semuanya hanya kepada Allah saja. Tidak ada yang ikut-ikutan mengatur anak kita. Kita hanya bisa sebagai wasilah saja. Jangan mengatakan begini, wah anakku pinter, wah sebab aku rajin, ngeter-ngeter ke anakku nih orang paling yo bodoh. Nah ini keliru ibu-ibu. Karena jenengan dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih taufik oleh Allah sehingga jenengan cenges motor nganter purun nganter jenengan kondur mados kehidupan menutup biaya anak-anak, itu semua izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalqu wal amr, adalah kuasa Allah untuk menciptakan dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Jadi maha suci Allah Rabb semesta alam. Nah ini ayat yang pertama diangkat di kitab Minhajul Muslim. Ada beberapa ayat yang lain. Kita belajar lambat-lambat. Nanti jangan di rumah buka. Oh, tadi buka Quran surah Al-A'raf ayat ke 54. Nanti jangan baca sedikit-sedikit tentang tafsirnya. Sehingga jangan punya pengetahuan. Demi Allah ibu-ibu, kalau jangan mau seperti itu, enggak sempat nonton drakor. Kok eman-eman banget waktunya jebule, ini menarik banget tuh jebule. Membaca ayat itu jauh lebih menarik ibu-ibu. Kalau dengan sudah biasa, ya Allah luar biasa nikmatnya membaca ayat. Makanya mudah-mudahan dengan ketularan saya kalau di rumah itu sampai kekurangan waktu untuk baca kitab. Rasanya koyo kurang, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah harus ngantar anak, tahu-tahu usaha maghrib begitu itu. Dari satu ayat ini aja jangan belajar banyak toh. Gini bagi. Sekarang masih berani nggak dengan mengeluh? Sudah dengar seperti ini kepada orang, mau nggak jangan mengeluh? Sama suami mengeluh, sama anak mengeluh, sama tetangga mengeluh, sama siapa? Itu nggak ada gunanya. Yang dikeluhi juga nggak kalah ruwet masalahnya. Alah podo wae Bu, aku ya kaya ngono kuwi. Mongsone kayak iki kasih solusi po. Gini bagi. Tapi Allah bisa kasih solusi pada panjenengan. Nggih. Ini kok bunyi nggih. Oh nggih, pun. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Qasas ayat ke-30. Surah Al-Qasas ayat ke-30. Ya Musa inni annallahu rabbul alamin. Kata Allah, wahai Musa, ini sesungguhnya aku ini Rabbul alamin, Rabbnya semesta alam. Ini pernyataan dari Allah. Jadi kita beriman kepada Allah itu bukan mengada-ada. Memang Allah yang nyuruh kita beriman. Rajere-jere. Ini memang Allah sendiri yang perintahkan agar kita beriman kepada Allah. Contohnya adalah kasus Musa itu. Ya Musa, Nabi Musa sesungguhnya akulah Rabb semesta alam. Declare pengumuman, saya ini loh Gusti Allah. Itu maksudnya. Kemudian di dalam Quran surah Toha ayat ke-14. Quran surah Toha ayat ke-14. Makanya saya bilang kepada panjenengan, kalau sama saya harus punya catatan. Kalau enggak nanti videonya dibuka ulang. Kemarin saya video udah share ke Bu Yuni, mudah-mudahan ada yang mau nonton. Sudah nonton ya?
Nggih. Nggih, nanti nggak apa-apa, yang penting nanti videonya di-download sekali habis itu disiarkan kan bisa insyaallah. Nggih. Surah Toha ayat ke-14. Nggih. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Nggih. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi perintah Allah. Sekali lagi, sesungguhnya aku itu Allah, kata Allah, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Makanya nanti kita belajar tentang sholat. Kemudian ayat yang panjang yang biasanya jenengan sudah agak hafal. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Apa betul? Nah, itu. Sebagian mungkin biasanya sebagian hafal nih. Nanti dibuka di rumah. Ini Quran surah Al-Hasr. Ini tadi sudah disebutkan. Surah Al-Hasr ayat ke-22-24. Itu pernyataan jelas tentang Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Allah yang mengurus segala sesuatu. Kemudian ayat ini mesti jangan apa? Gimana kok? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Al-Fatihah saya enggak hafal. Bukan saya salat panjenengan yang bukan hafal. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu pernyataan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Itu disebutkan lagi. Jadi Rabbnya semesta alam siapa? Allah. Makanya jangan sekali-kali kita berpikir ada yang ikut-ikutan mengatur selain Allah. Karena Allah sendiri yang menyebutkan. Dan beberapa ayat lain yang semisal ini. Malam ini kita bahas, jangan banyak-banyak dulu akidahnya. Bab akidah tentang rukun iman segitu dulu. Kita sekarang masuk ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit-sedikit tapi mudah-mudahan masuk. Mudah-mudahan ini bisa menenangkan panjenengan dengan soal-soal. Dikasih soal aja Pak, masih diberi waktu untuk menyelesaikan. Misalnya di soal berarti agar segera gitu. Ini kitab yang kedua, kitab Syarah Sama'il namanya. Ini adalah kitab terbaik untuk menggambarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sedoyo, bapak-bapak sedoyo, setan itu nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa, nggak bisa. Jadi kalau ada setan mau meniru Nabi Muhammad itu nggak bisa. Tetapi setan mengaku sebagai Nabi Muhammad bisa nggak? Bisa. Jangan mimpi. Kita tuh bisa bertemu dengan Rasul hanya di dalam mimpi, karena beliau sudah meninggal. Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah jangan ternyata dikasih rizki mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semua orang pengen itu. Kemudian jangan bagi cerita sama tetangga jenengan. Sebenarnya mimpi ketemu Nabi nggak perlu diceritakan. Ini biasanya ibu kan senang cerita apa? Aku mau pergi ketemu kan Rasulullah. Rasulullah kepiye tuh? Masya Allah bersinar, rambutnya putih, masalah bajunya putih. Tekan ngono kuwi. Rasulullah itu sampai meninggal ubahnya cuma 7 helai. Paham? Berarti tadi malam ketemu sama siapa? Kalau yang mimpi ketemu rambutnya putih kabeh, jelas itu bukan Rasulullah. Rasulullah itu sampai meninggal uban dan rambut dan jenggotnya yang putih cuma nggak lebih 20 helai ibu-ibu. Jadi tetap hitam sampai tua. Makanya kalau kok mimpi ketemu putih kabeh bersinar, itu setan. Nah, makanya setan tuh nggak bisa menyerupai Nabi, tetapi setan bisa mengaku sebagai Nabi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum kenal.
kepada orang-orang yang belum kenal. Nih, sejak malam ini jenengan mimpi putih kabeh, yakin bukan Rasulullah itu. Saya tadi udah ngaji. Ya enggak? Jadi kepada siapa? Kepada yang enggak ngaji. Hati-hati. Mimpi ketemu seperti itu kemudian dikasih syariat baru. Dikira gini yo. Nah, itu jebule ke keliru. Maka berhati-hati. Nah, maka kitab ini adalah kitab yang menggambarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Ada 9 faidah yang bisa jenengan ambil dengan membaca kitab ini. Yang inti faidahnya itu pokoknya luar biasa. Saya tidak akan bacakan satu-satu untuk faedahnya. Saya mau langsung masuk ke hadis pertama. Jadi Syama'il, namanya kitab Syarah Syama'il. Syarah itu penjelas. Syama'il tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, baik secara fisik maupun secara akhlak. Oh, rambutnya Rasulullah piye to? Hidungnya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Itu ada di kitab ini, Ibu Stoyo. Ingat, Nabi Muhammad tuh gak ada gambarnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada gambarnya, nggak boleh ada gambarnya. Maka kita hanya bisa menggambarkan Rasulullah lewat keterangan hadis. Nah, inilah kitab terbaik untuk menerangkan tentang itu. Bab pertama di dalam kitab ini adalah tentang postur tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti jangan akan belajar sesuatu di sini. Pada bab pertama ini saya bacakan, Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi yang menulis kitab ini mengawali pembahasan dengan mencantumkan beberapa hadis terkait dengan postur tubuh Nabi Muhammad SAW, baik dari segi tinggi, warna kulit, rambut maupun beberapa hal lainnya, supaya jenengan kalau mimpi nggak keliru maksudnya. Paham ya? Jenengan biar nggak keliru. Nanti jenengan kalau nggak belajar begini nggak ngerti Nabi Muhammadnya kayak mana gitu. Adapun penjelasan tentang akhlak mulia beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akan disampaikan di bab berikutnya. Bab pertama, hadis pertama. Ahbarona, saya baca artinya saja biar cepat. Saya khawatir jangan terlalu malam. Dikabarkan dari Abu Roja Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi dan terlalu pendek. Tengah-tengah, Rasulullah nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Ibu-ibu sekalian. Makanya kalau kita menyifati sesuatu, menyikapi sesuatu itu tengah-tengah. Paham saya? Ampun keren banget ning yo ojo lemes banget, paham ya? Dadi wong iki penak sing tengah-tengah. Ngene apa nggih? Nggih. Bahkan sampai Allah menciptakan manusia terbaik saja tengah-tengah. Ra dhuwur, ora pendek. Coba ibu-ibu. Menjadi orang yang rata-rata itu lebih indah. Lebih indah. Jenengan seorang ibu-ibu yang gelarnya profesor. Kemudian jenengan hidup di sebuah perumahan yang semua penduduknya nggak lulus SD. Kira-kira jenengan bahagia betul? Ya mau diskusi sama siapa? Nggak nyambung. Sebaliknya di situ ada orang yang lulus SD 1 orang, yang lain profesor KB. Kinten-kinten nyaman betul? Nggak nyaman. Maka menjadi orang rata-rata itu penting. Itulah mengapa Rasulullah memberikan syariat kalau ingin menikah atau menikahkan putra putri panjenengan, kata Rasulullah, carilah yang sekufu. Paham sekufu? Yang selevel, sepadan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Sementara kita tuh cari yang rata-rata, yang setara. Coba profesor nikah kali lare adit boten lulus SD. Kita bahagia betul. Angel lah cerita apa terusan. Sing dibahas fisika, sing dibahas apa? Gini apa nggih?
Atau jenengan sugih banget, sugih bantuara. Hidup di tengah-tengah perumahan yang semuanya penduduknya susah. Bahagia mboten jenengan? Enggak bahagia karena beda dhewe. Ini Bang. Maka sekufu atau rata-rata itu penting. Cari yang tengah-tengah. Jenengan mau menikahkan putra panjenengan. Kebetulan jenengan sugih banget ya. Allah paling panjenengan sugih banget. Calon mantune jenengan delala miskin banget. Itu enggak sekufu ibu-ibu. Carot yang Cilacap nanti malah jadi jomosnya. Gini Bang. Gini Bang. Iya. Karena apa? Karena enggak sekufu. Maka ini penting ibu-ibu, jangan yang masih punya putra putri mau menikahkan, ingat-ingat hal ini. Ganteng banget makanya jenengan. Sementara anak kita biasa-biasa saja. Ya kurang ayu misalnya. Oh, ganteng. Aku gue rebutan anaknya wong. Kinten-kinten nyaman mboten? Gak nyaman. Yang sekufu. Ini penting. Makanya Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW, bahkan perawakannya pun enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rata-rata. Maka jenengan juga kalau lagi marah, yo tengah-tengah, ojo yo terus kebangetan pak. Jangan tengah-tengah aja. Yo pondok-pondok Pak, yo ora koyo ngono Pak. Ning yo lemes banget. Ojo keras-keras banget. Paham ya maksudnya nggih? Coba dari penciptaan ini aja kita belajar sesuatu. Gini Pak nggih. Kemudian kulitnya tidak terlalu putih namun juga tidak gelap kecoklatan. Tengah. Rasulullah itu kulitnya enggak putih memplak. Paham putih memplak? Putih banget, resik, putih tih. Boten. Rasulullah itu ya ada unsur kemerah-merahannya. Jadi antara putih memplak dengan ada kecoklatannya. Jadi hasilnya kemerah-merahan. Coba bayangin Bapak Ibu. Sampai kulitnya pun tengah-tengah. Makanya menjadi orang yang tengah-tengah itu enak. Ojo kebanget-bangetan galak, ning yo ojo kebanget-bangetan lemes. Ya tengah-tengah. Ini menyikapi di masyarakat pun seperti itu. Jangan punya soal apa, tengah-tengah ambilnya. Kemudian rambutnya ikal tidak terlalu keriting. Namun tidak pula lurus kaku. Tuh Rasulullah. Ora keriting nganti jempet keritingnya, ning yo ora lurus kaku. Niku lak mewakili sedoyo. Sing abade iri sinten? Sing ikal Rasulullah yo ikal sithik, sing lurus Rasulullah yo ora ikal banget. Ora sing rebutan. Gini Bapak. Begitu Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Pelajaran yang kita ambil sangat besar. Kemudian beliau diutus oleh Allah sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Berarti ini nubuah. Hati-hati dengan umur 40. Siapa di sini yang sudah lebih dari 40? Cung. Saya 46. Ini yang menjelang 40 siapa? Banyak rahasia dengan usia 40. Ini nanti ada pelajaran khusus tentang usia 40. Banyak rahasia usia 40. Ingat Bapak Ibu Sedoyo, ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul 40 tahun, semua yang sahabat utama itu di bawah Rasulullah kebanyakan. Abu Bakar sekitar 36, Umar itu 27 tahun. Jadi jangan pikir generasi penggerak Islam itu sesepuan, muda-muda. Karena memang sesepuan sudah mungkin tenaganya kurang, ya. Masya Allah, beliau sudah sepuh masih mau ngaji itu Masya Allah. Itu karunia itu rahmat. Jenengan kalau udah 50 masih ngaji, Masya Allah. Sisa umur panjenengan insya Allah top. Kemudian beliau menetap di Mekah selama di sini keterangannya 10 tahun. Nanti saya beri penjelasan maksudnya 10 tahun bagaimana, maksudnya 13 tahun bagaimana. Kemudian di Madinah 10 tahun. Beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala pada usia 60 tahun. Nah, bahasa Arab jangan kaget. Kalau arba'in artinya 40, misalnya hadis arba'in, hadis yang 40. Niku isinya kitab 42. 40 artinya 40-an. Kalau di sini disebutkan 60-an. Rasulullah tepatnya meninggal 63 tahun Hijriah.
Kalau Masehi 61 tahun. Jadi kalau panjenengan di atas itu pun bonus gitu. Karena Nabi kita yang paling dia sayangi Allah aja cuma 61 tahun kalau Masehi. Bayangin, bersyukurnya orang Jogja ini panjang umurnya, Masya Allah. Saya melihat Jogja khususnya itu dibanding tempat saya Cilacap lebih panjang Jogja. Sering saya mendengar orang situ udah 90 tahun, 85 tahun, Masya Allah. Tempat di Cilacap itu jarang loh. 70 lewat itu jarang banget. Mbah saya tuh yang paling sepuh 71, tapi moro sepuh saya 87 tahun, masih sehat, masih ke sawah sampai hari ini. Ibu saya, ibu moro sepuh 80 tahun juga, masih jadi penggerak. Kebetulan di sana pengurus NU. Jadi keluarga besar saya di sana pengurus NU. Bapak saya pengurus Muhammadiyah. Jadi saya itu Muhammadiyah dan NU. Karena saya paham semuanya, insya Allah. Karena saya berangkat dari keluarga besar yang sampai hari ini masih berkegiatan kedua-duanya. Kemudian dikatakan di akhir hadis, yaitu pada akhir hayatnya rambut dan jenggot beliau yang beruban tidak lebih dari 20 helai. Tuh, jadi sepindah kali dari hadis pertama ini jangan belajar perawakan Rasulullah nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, rambutnya nggak lurus. Kebanyakan kan taunya kan lurus. Ini begini, lurus dia mah dari bonding. Pokoknya lurus banget api. Enggak gitu, bergelombang di tengah-tengah, Masya Allah. Jadi kan sekarang sudah tahu dari satu hadis ini. Nanti kita belajar ke hadis berikutnya. Kita tutup kitab Syama'il. Sekarang belajar fikih sholat. Kenapa saya buat seperti ini? Karena di sini 2 minggu sekali. Saya pengen jadi dapat ilmu banyak, walaupun sedikit-sedikit. Ibu-ibu siap? Sekarang kitab sholat. Kitab sholat saya ambilkan, saya buat catatan ringan buat jenengan karena ini penting. Belajar sholat, ibu-ibu jangan harus ingat sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, tolong jangan sampai tinggal sholat. Jenengan sampun ngantos pada situasi seperti apapun, jangan sampai jenengan bolong sholat. Jangan lihat di dalam Quran surah Shad ayat 30-33. Saya sudah pernah sampaikan di sini, yaitu ketika Allah berfirman, wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Diberikan kepada Daud seorang anak namanya Sulaiman. Tahu nggih? Nabi Sulaiman, Nabi Daud tahu nggih? Ada aja ngerti. Kata Allah, Ni'mal abdu innahu awwab. Itulah senikmat-nikmatnya nikmat yang diberikan Allah kepada Daud, yaitu punya anak Sulaiman. Karena apa? Karena Sulaiman itu awwab. Awwab itu artinya taatnya kebangetan. Taat banget. Jadi kalau punya anak taat seneng bukan? Taat kepada orang tua, dikongkon yo manut. Salat le salat. Dan yang kebun Lek meluku lek gelem. Napa-napa purun. Itulah Sulaiman. Ketahuilah Bapak Ibu sedoyo, Nabi Daud itu nabi yang dahsyat sekali. Banyak sekali keutamaan Nabi Daud alaihissalam. Bahkan besi pun dilunakkan untuk dia. Tidak nyakal besi. Dibuat apa-apa bisa sama Daud. Tetapi yang dikatakan nikmat terbesar buat Daud alaihissalam adalah anaknya, yaitu Sulaiman alaihissalam. Kenapa menjadi anak yang menjadi nikmat? Karena Sulaiman sangat taat. Sangat taat. Taat apa? Nah, ini yang penting. Yaitu salah satunya taat sekali di dalam persoalan sholat. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan meremehkan yang judulnya sholat. Inilah perintah pertama ketika jangan sudah beriman kepada Allah tadi. Jadi dengan sudah tahu Allah yang menciptakan, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai dengan setelah itu Allah perintahkan untuk sholat. Dalam ayat berikutnya, uridu alaihi bil asi sofinatul jiyad. Ingatlah ketika diperlihatkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang sangat indah. Cara sakniki jenengan dikei sawah mobilnya api-api, umai magrung-magrung, kemudian jenengan nyawang rumah. Mulai jenengan di seberang sana umai 10 api-api kabeh nyawang lebih. Wah, ya Allah.
Sugih aku yo di omah ngono kae. Mobilnya oke, jenengan senang banget itu. Sulaiman diperlihatkan kuda jumlahnya sebagian mengatakan 500, sebagian 1000. Ingat, kudanya Sulaiman itu enggak kayak kuda kita, ibu-ibu sedaya. Kudanya Sulaiman itu khusus. Kalau sekarang mungkin harganya per kuda mungkin 100 juta atau lebih, mungkin lebih. Kemudian goro-goro nonton kuda itu, Sulaiman kebablasan ketinggalan sholat asar. Bayangin, ketinggalan sholat apa? Asar. Sholat itu sudah ada jejak zaman Nabi Adam, ibu-ibu sedaya. Cuma syariatnya berbeda-beda. Di dalam kisah ini adalah sholat asar. Apa yang dilakukan oleh Sulaiman ketika seperti itu? Maka kata Sulaiman, rudduha alai wa tufiqu masam bisu'i wal aghna. Panggil lagi itu semua kuda. Setelah datang, diapain kudanya? Disembelih semua. Dikorbankan semua. Gara-gara apa? Ketinggalan satu sholat asar. Rela mengorbankan nek coro jamaah jenik itu ratusan miliar. Dan nek sak kuda 100 juta. Nek 1000 kuda pinten niku? Itu dipotong semua gara-gara nyesel kehilangan sholat asar. Lah kita sekarang pertanyaannya, kita bagaimana? Gampang tiba-tiba lewat asar, lewat maghrib, lewat isya. Subhanallah, subhanallah. Maka mulai malam hari ini jangan bertekad, ojo nganti tinggal sholat sesulit apapun kita. Saling pahami ibu-ibu? Nah, sekarang bagaimana mendapatkan sholat yang baik? Maka harus belajar tata cara sholat yang baik, ibu-ibu semuanya. Nggak bisa nggak? Nggak bisa nggak? Contoh, sebagaimana saya sampaikan kemarin. Sami'allahu liman hamidah. Apa artinya kemarin? Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Maksudnya mendengar di situ. Sami'allahu liman hamidah, mendengar dan mengabulkan permintaan panjenengan. Makanya tadi dikatakan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalaulah permintaan panjenengan sepenuh langit, sepenuh bumi, atau sepenuh yang Allah kehendaki setelahnya, itu sudah Allah siapkan. Sudah Allah siapkan. Makanya kalau jenengan sholat sendiri di rumah, sami Allahu liman hamidah, berdiri berdoa, jenengan pun langsung turun sujud, jenengan berdoa di situ. Minta apa? Zakaria alaihissalam meminta anak setelah lama nggak punya anak pada saat iktidal, pada saat berdiri. Tapi jangan pas jadi imam, ya. Jadi imam tunggal dewe kok makmumnya piye? Jenengan pas di rumah. Apakah boleh pakai bahasa Indonesia, Ustadz? Boleh. Sebagian berpendapat bahwa kalau pakai bahasa Indonesia berarti dibatin tok. Ya Allah, saya pengen anak saya jadi pegawai negeri misalnya. Ya Allah, saya pengen anak saya lulus ujian. Di situ jenengan berdoa, minta kepada Allah. Ingat, ketika Zakaria minta di situ langsung dikabul oleh Allah. Yaitu punya anak yang namanya Yahya. Jadi nggak bisa lihat di dalam Quran surah Maryam, Quran surah Ali Imran. Jangan nanti bisa lihat. Di antara Quran surah Maryam dari awal, di Quran surah Maryam itu dari awal sudah diterangkan kisah Zakaria. Ingatlah ketika Zakaria minta kepada Allah dengan suara lirih tentang apa? Ya Allah, aku ki wis tuwa, urung duwe anak. Bojoku ki ya wis ubanan, terus kepiye? Nah, kira-kira begitu. Maka kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Maka dengan tahu seperti itu, jangan sholat akan berkualitas. Sekali lagi, maka kita harus tahu tata cara sholat dengan baik. Nah, ibu-ibu sedaya, mempelajari sholat berarti mempelajari 5 hal. Jangan perhatikan betul ini. Yaitu mempelajari tentang syarat-syarat sholat. Ada 2 syarat, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Kemudian mempelajari rukun-rukun sholat, mempelajari wajib-wajib sholat, mempelajari sunnah-sunnah sholat, mempelajari yang namanya makruh di dalam sholat. Itu ada 5 hal. Kita sekarang bahas sedikit. Pun ngantuk nomor dereng. Jam berapa tuh sekarang? Lama banget gitu.
Sebentar lagi kita sekian mboten? Tersekian. 3 materi jadi 1 masalahnya. Gimana kok? Apa arti syarat ibu-ibu? Segala sesuatu yang ada di luar sholat dan terus nempel di dalam sholat yang harus ada. Kalau nggak ada maka sholatnya batal. Itu namanya syarat. Contohnya apa? Wudhu. Wudhu itu jenengan harus ada sebelum sholat dan sepanjang sholat jenengan harus tetap tidak batal. Ini apa nggih? Sedang sholat, batal mboten? Batal sholatnya. Berarti syarat segala sesuatu yang di luar sholat dan nempel di sholat dari awal sampai akhir. Contoh, tertutup aurat. Itu juga syarat sahnya sholat. Tiba-tiba jenengan lagi sholat, terbuka rambutnya kelihatan, batal mboten? Batal. Berarti jenengan harus memahami apa saja yang menjadi syarat sahnya sholat dan syarat wajib sholat. Nggak bisa enggak. Gini apa nggih? Karena kalau enggak, batal sholatnya. Sekarang rukun. Rukun adalah segala sesuatu yang ada di dalam sholat dan pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau ditinggal sengaja atau tidak sengaja, batal. Contoh, surat Al-Fatihah atau contoh takbiratul ihram. Rukun pertama berdiri ibu-ibu. Berdiri, takbiratul ihram, suratul Fatihah dan seterusnya. Berdiri itu rukun sholat ibu-ibu untuk sholat wajib. Kalau nggak berdiri maka sholatnya batal. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir pertama itu rukun sholat. Kalau itu nggak ada, batal sholatnya. Sengaja atau nggak sengaja? Jangan makmum masbuk, imamnya lagi ruku, jangan langsung ruku, batal sholatnya apa? Enggak. Batal. Kenapa batal? Karena belum takbiratul ihram. Karena rukun itu kalau ditinggal sengaja atau tidak sengaja batal. Paham ibu-ibu? Ya, nanti kita bahas apa saja rukun. Kemudian sekarang wajib sholat. Segala sesuatu yang ada di dalam sholat yang jikalau ditinggal sengaja batal, ning nek lali tenan namung sujud sahwi. Contoh, ucapan Sami'allahu liman hamidah, ucapan Rabbana walakal ham itu wajib. Kalau jangan sengaja aku rakondo Sami'allahu liman hamidah, aku rakondo Rabbana walakal ham, batal. Tapi ini dengan lali tenan ngadeg ora Sami'allahu liman hamidah, lali tenan jenengan cukup sujud sahwi. Beda dengan rukun ya. Kalau rukun sengaja tidak sengaja batal. Kalau wajib sengaja batal, bukan sengaja sujud sahwi. Sangat dipahami sampai di sini? Sangat dipahami bukan? Lambat-lambat. Kemudian sunnah. Apa-apa yang kalau dikerjakan menjadi tambahan pahala, tidak dikerjakan tidak batal sholat. Contoh, angkat tangan. Allahu Akbar, angkat tangannya. Angkat tangannya sunnah. Orang angkat tangan juga tetap sah. Membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Ramoco suratan juga tetap boten batal. Tapi nek moco api tambah pahala. Nih. Kemudian yang makruh nanti kita terangkan di belakang karena beberapa hal yang makruh. Nah, sekarang kita masuk ke rukun dulu. Untuk syarat mungkin dibahas belakangan. Yang saya bahas pertama adalah rukun. Saya sebutkan judulnya dulu, nanti kita teruskan di pertemuan berikutnya. Rukun sholat ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Jadi kan nggak usah bingung, nggak usah bingung jumlah. Itu masalah penyebutan saja. Yang pertama, rukun sholat yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri itu rukun, ibu-ibu. Ada orang datang ke masjid, mampu berjalan, di luar masih mampu ngobrol, kemudian masuk ke dalam masjid, sholat, duduk. Sah no mboten? Mboten. Karena berdiri itu rukun. Kapan boleh duduk? Ada aturannya. Nanti kita bahas minggu depan insya Allah. 2 minggu ke depan. Kita akan bahas siapa yang boleh duduk. Ini berlaku untuk sholat fardu. Untuk sholat sunnah dari awal dengan duduk angsal. Jangan sholat malam sendirian langsung duduk boleh.
tapi separuh dari yang berdiri pahalanya, tapi boleh. Ini bicara sholat fardu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku. Yang kelima, bangkit dari ruku dan iktidal dengan kondisi tegak. Ada kata-kata kondisi tegak nanti dibahas. Itu penting banget kata-kata kondisi tegak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal. Masih Rabbana batal dengan. Sami Allahu liman hamidah. Baru Rabbana walakal hamd. Kalau masih berjalan dengan sudah berdoa, batal. Itu. Makanya dikatakan dalam kondisi tegak. Sujud dengan anggota tubuh yang 7. Nanti disebutkan. Rasulullah menyebut salah satunya adalah jabhah. Jabhah itu dahi. Tapi Rasulullah kayak gini. Menyebutkannya dahi. Ini begini nih. Bukan begini. Maksudnya apa? Sujud yang sempurna itu maksudnya adalah dengan menyentuhkan hidung. Bukan mungkin kita ngutuk-ngutuk. Bukan. Ada aturannya. Ada 7 syarat sujud. Nanti kita bahas. Kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian tumak ninah. Sebenarnya tumak ninah ini dibagi menjadi tumak ninah di sini, tumak ninah di sini. Makanya yang menyebut 17 rukun. Di sini disebutkan 1 saja, tumak ninah di semua rukun. Gitu, Kemudian tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal wajib, tahiyat akhir rukun itu tadi. Nek jenengan lali tahiyat awal, mboten sengaja, sujud sahwi. Tahiyat awal ditinggal sengaja, batal. Karena hukumnya wajib. Tapi bukan yang rukun tahiyat kalau ditinggal tahiyat akhirnya batal, rampungnya kapan sholatnya jenengan? Kemudian duduk, tasahud akhir, duduknya, tahiyat itu bacaannya, duduknya juga rukun. Kemudian sholawat untuk Nabi di dalam tahiyat itu loh, setelah tahiyat dengan sholawat itu juga rukun. Kalau nggak ada itu jenengan batal. Kemudian tertib rukun-rukunnya, yang terakhir adalah salam pertama, salam kedua sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung lungo. Batal? Enggak batal, karena salam kedua adalah sunnah. Yang rukun salam pertama. Itu Nah, ini tentang rukun. Saya pengen sebenarnya bahas salah satunya, nih waktunya sudah enggak mengizinkan. Sudah hampir jam 9. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya berharap saya itu betul-betul di sini itu ikut hatinya, belajar dengan panjenengan itu insya Allah. Salah satu kajian saya yang ba'dai saya di sini. Saya jarang banget ba'dai karena tenaga saya itu gak cukup baik di ba'dai. Jadi ini spesial buat jenengan insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan 1-2 silahkan. Saya akhiri dengan sarang-sarang monggo kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1-2 pertanyaan monggo kalau ada.